Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam kita curahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Habib Rusidi Daulay dari kelompok 7 bersama rekan saya Meni Hayati Sobri dan Rahmawati Pulungan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Syahadatain. Dan untuk presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Syahadatain. Kata Syahadatain merupakan isim tasnya dari isim maf'ulnya syahadah. Syahadatain artinya dua kalimat syahadat atau dua pernyataan persaksian terhadap Allah dan Rasulnya. Syahadat berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida, yang artinya telah menyaksikan, yaitu pemberitahuan tentang apa yang diketahui dan diyakini kebenarannya dengan pasti. Syahadat menurut syariat adalah pengakuan, pembenaran, dan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kata syahadat berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida, yang berarti telah bersaksi. Arti syahadat secara harfiah adalah memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan mengetahui makna yang terkandung di dalam keduanya dan konsekuensinya. Manusia lantas dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu apapun, merupakan bentuk dan implementasi terhadap kalimat tauhid. Selalu mengikuti sunnah Nabi, ittiba dan tidak taklid dan ikut-ikutan dalam mengerjakan suatu amalan ibadah. Terlebih lagi menjauhi segala perbuatan bid'ah, apapun bentuknya sebagai bentuk utama dari penerapan sekaligus konsekuensi terhadap kalimat syahadat. Syahadat yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pernyataan kalimat syahadat dengan lisan paling tidak diucapkan satu kali seumur hidup sebagai pernyataan awal bagi pemeluk agama Islam. Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah keesaan Allah dalam kurung tauhid. Hal ini diekspresikan dalam kalimat syahadat yang pertama yang berbunyi la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ekspresi iman ini membedakan orang muslim sejati dengan orang kafir dalam kurung yang tidak beriman. B. Pentingnya syahadatain. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam atau al-maqdal ilal Islam. Apabila seseorang ingin kembali ke Islam, maka wajib hukumnya mengucapkan kalimat syahadat. Karena syahadatain sebagai pembeda antara orang muslim dan kafir. Allah hanya akan menilai perbuatan seseorang setelah ia mengucapkan syahadatain dan tentunya sudah balik. Orang yang sudah balik dan bersyahadat disebut sebagai mukallaf atau orang yang terbebani beban untuk mengemban amanah Allah, yaitu menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di bumi dan beribadah kepada Allah. Jadi, biarpun seseorang banyak berbuat baik namun belum bersyahadat, maka perbuatan baiknya tidak ada gunanya di akhirat. Amalnya akan seperti debu yang diterbangkan angin, habis tak tersisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan atau amal baik orang-orang kafir, lalu kami jadikan amal itu atau bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Inilah yang juga dialami paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Beliau yang membantu dakwah Rasulullah, melindungi beliau
bahkan merawat dan mendampingi Rasulullah sampai menikah. Namun karena belum bersyahadat, Allah mengharamkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sampai berdoa untuk keselamatannya pun Allah menolaknya. Allah SWT berfirman, "Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka atau adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." At-Taubah ayat 80. 2. Syahadat adalah intisari ajaran Islam atau khulasatu ta'alimil Islam. Dalam kalimat syahadat, ada 3 hal penting yang harus dilakukan orang yang sudah mengucapkannya, yakni A. Ketika la ilaha illallah sudah terucap, artinya dia harus menerima bahwa Allah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dan disembah. Manusia, siapapun dan apapun kedudukannya di masyarakat, tetap sama di hadapan Allah. B. Ketika Muhammad Rasulullah sudah terucap, artinya seseorang telah menerima dengan rela Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menjadi teladan dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. C. Orang yang sudah mengucapkan syahadat berarti tulus menghamba kepada Allah yang meliputi segala aspek kehidupan dan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Syahadat adalah sistem perubahan atau asasul inqilab. Sosoknya tinggi besar, dengan pedang yang selalu terhunus, membuat seluruh orang Quraisy tidak ada yang berani memandang langsung wajahnya saat lewat di depannya. Dengan kesangarannya, dia menjadi orang paling ditakuti di Mekah. Maksiatnya saat masih jahiliyah hampir tidak ada yang terlewat, dari mabuk-mabukan, merampok, bahkan membunuh anaknya sendiri. Dialah Umar bin Khattab, penguasa Quraisy kala itu. Tetapi ketika beliau mengikrarkan diri bersyahadat kepada Rasulullah, kehidupannya berbalik 180 derajat. Sedangkan karakternya tetap sama, yaitu tegas dan berani. Itulah manusia yang dijuluki Rasulullah sebagai Al-Faruq, yaitu orang yang dijadikan sosok pembeda antara hak dan batil. Ketika jahiliyah, dia yang paling tegas menentang orang kafir. Keberaniannya menentang dakwah Rasulullah setelah bersyahadat, dialah yang paling tegas menentang orang kafir. Keberaniannya menentang dakwah Rasul saat jahiliyah sebanding dengan keberaniannya menentang kejahiliaan saat berislam. Saat Allah memerintahkan kaum muslim berhijrah ke Madinah dan sebagian besar muslimin berhijrah sembunyi-sembunyi, justru Umar Al-Faruq menuju Madinah dengan terang-terangan sambil berujar, "Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, kemarilah." Luar biasa. Itulah syahadat. Ia akan mengubah orang yang mengikrarkannya dengan pemahaman, bukan sekedar ucapan di lisan. Seperti itulah Islam. Bagi orang yang bersyahadat dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. 4. Syahadat adalah hakikat dakwah para rasul atau hakikatul dawati rasul. Tiap rasul dan nabi yang diutus Allah kepada umatnya semenjak Nabi Adam alaihi wasallam sebenarnya membawa misi atau tujuan yang sama, yaitu mentauhidkan Allah saja. Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, atau yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku." Nuh ayat 2-3. Dan kepada Samud atau kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya." Hud ayat 61. 5. Syahadat adalah keutamaan yang besar atau fadail azimah. Banyak ganjaran dan balasan yang Allah berikan kepada manusia yang sudah bersyahadat. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, 2 perkara yang pasti. Seorang sahabat bertanya, "Apakah perkara itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia tetap masuk surga." Atau hadis riwayat Ahmad. Orang yang bersyahadat dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam syahadatain akan mendapatkan anugerah yang banyak, baik nikmat dunia dan akhirat. Di antaranya, Allah akan memberi jalan keluar terhadap permasalahan hidupnya,
akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, memudahkan segala urusannya, dan masih banyak lagi keutamaan orang bersyahadat. C. Hakikat syahadatain. Persaksian dalam agama Islam dikenal dengan syahadat, yang merupakan rukun pertama dari kelima rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat untuk sahnya Islam. Seseorang harus mengucapkannya secara urut dan disertai dengan memahami maknanya untuk dapat memeluk agama Islam secara utuh. 2 kalimat syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam alam keselamatan atau Islam, dan dengan kalimat itu pula manusia dimasukkan ke dalam surga. Jika kalimat ini menjadi kalimat ucapan terakhir dalam hidup duniawi, maka dia pasti masuk surga. Itulah sebabnya orang yang akan masuk Islam dituntut mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun tidak dituntut untuk mengakui sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun melaksanakan syariat Allah. Sebab semua ini merupakan ajaran agama yang mesti diketahuinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengucapan kalimat syahadat pertama kalinya. Beberapa ulama berpendapat bahwa ketika manusia berada di aras, yakni sebelum diturunkannya ke dunia, juga bersyahadat selain dengan ketetapannya 4 takdir. Kalimat syahadat berisi 2 kalimat persaksian, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Ini syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita menyaksikan bahwa Tuhan memiliki nama Allah sesuai dengan surah Toha ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14. Berdasarkan ayat tersebut, berarti kita beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah. Taati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha illallah menafikan hak penyembahan dari selain Allah siapapun orangnya. Ilallah adalah penetapan hak Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah. Dan yang kedua yaitu syahadat Rasul yang berbunyi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dengan mengucapkan kalimat ini berarti kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan serta mengamalkan konsekuensinya, mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Selanjutnya yaitu yang implementasi syahadatain. Syahadat dalam Islam merupakan rukun pertama dan sebagai dasar atau asas-asas bagi rukun-rukun lainnya. Syahadat merupakan pernyataan atau ikrar seorang hamba atas apa yang diimaninya, atau juga sebagai ikrar dari persaksian seorang hamba atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad bin Abdullah sebagai utusannya, dan meniadakan sifat ketuhanan atas selain Allah. Pembahasan tentang syahadat sudah barang tentu di dalamnya kita membahas tentang iman dan akidah. Akidah jelas merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu, sehingga semua amalan yang kita lakukan pada intinya bertujuan untuk menjaga agar tetap dalam kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Keyakinan inilah yang harus kita pertahankan hingga mati menjemput raga, karena semua amal yang kita lakukan adalah derivasi dari pernyataan atas keyakinan dan kesaksian tadi, dan tidak berdiri sendiri melainkan di atasnya. Demikianlah isi daripada presentasi kami pada kali ini. Kami berharap kepada rekan-rekan sekalian, apa yang telah kami sampaikan semoga dapat berguna bagi kita semua, dan apabila kami tidak merasa kekurangan, kami memohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.